Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Di sini kami insyaallah akan menjelaskan bagaimana Bapak Maulana Syekh doa-doa yang diistiqomahkan, wirid-wirid yang diamalkan menurut apa yang kami saksikan dan kami ketahui dulu selama hayat beliau beberapa tahun, baik sebelum pergi ke Mekah maupun setelah kembali dari Mekah. Bapak Maulana Syekh Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Anfanani Al-Masyhur, beliau yang doanya ada berbeda-beda. Ya, setiap beliau berdoa yang tidak pernah ditinggalkan adalah doa Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatana fa'atina rasulana wa ta'lamu fi anfusina wa khfina dzunubana Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta lana wa raddina bima qasamtana anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin wa hiqna bis sholihin. Dan juga doanya Allahumma ya Allah ya nuras samawati wal ardi ya dzal jalali ikram aslihna wa aslihna dzurriyyatana wa ala baitina wa talamitatana wa ashabana wahdina wa iyyahum sabila rasyad kamal istiqamah wal ikhlas binuri ma'rifatika ya Allah ya Allah ya Allah wafiqna wa iyyahum linasri liwa'in hatil watan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Kemudian doa pujakat Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan shalawat nahdlatain di akhir doanya. Dan juga yang tidak pernah ditinggalkan oleh Bapak Maulana Syekh, doa hassantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu anni wa ankumus su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang sepertinya setiap waktu tidak pernah ditinggalkannya. Adapun wirid-wirid sebelum doa ini adalah mulai dengan istighfar, dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam sampai akhir. Yang biasalah sampai kita itu laqad ja, kemudian fa'in tawallau. Kemudian sampai Allahumma lamannya sampai kepada wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu syai'an qadra. Itu dari awal yang biasalah dipakai oleh para imam-imam kita yang sekarang yang mengikuti cara Bapak Maulana Syekh itu. Kemudian untuk peraturan fa'in tawallau itu, beliau katakan bahwa tempatnya dibaca 7 kali fa'in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil azim, itu pada setelah maghrib dan setelah subuh. Tempatnya 7 kali.
Adapun yang lain-lain 1 kali saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil azim. Ini fa in tawallawnya ini sampai akhir. Kalau di waktu subuh dan di waktu maghrib diulangi 7 kali fa in tawallawnya. Fa in tawallaw qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil azim. Tetapi kalau di Isya, Zuhur, Asar itu satu-satu saja, yaitu tidak ada diulangi 7 kali. Itu kemudian dia subhanallahnya dan alhamdulillahnya, Allahu Akbar secara sir, kita sendiri yang jalan. Misalnya ilahi rabbi subhanallah, Allah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus 33 kali Allah alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi begitu waktu mulai saja dia jahar, kemudian dia setelahnya baru tahlil abdul zikri la ilaha illallah, terus la ilaha illallah. Ngaji kita kerja sendiri maju, artinya lanjutkan sendiri. Nah, barulah beliau berdoa dengan doa yang banyak doanya, cuma tadi yang saya sampaikan tadi adalah doa yang tidak pernah ditinggalkan. Adapun yang lain-lain itu berbeda-beda lah, jadi anunya dari doanya, cuma tidak pernah ditinggalkan yang pertama dan terakhir ini. Allahumma innaka ta'lamu sirrana, dengan sawana ta'in di akhir itu tidak pernah ditinggalkannya. Itu di waktu itu. Tetapi kalau kita di abror, itu di mana-mana. Kalau ini kan dia pergi ke undangan dan sebagainya itu dan ini. Adapun waktu di abror itu yang tadi itu cuma waktu di musala abror itu subuh yang panjang sekali. Kalau subuh itu subuh sampai beliau 3 kali berdoa di waktu subuh aja. Setelah habis doa-doa biasa itu langsung terus tarekat hizib Nahdlatul Ulama Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu wasyidda wal kufar ila akhirih. Setelah itu berdoa lagi. Selesai berdoa lagi, kita diajak baca. Jadi setelah sholat tadi itu berdoa dulu, kemudian setelah itu tarekat hizib Nahdlatul Ulama, kemudian setelah hizib Nahdlatul Ulama itu berdoa lagi, baru kita diajak. Kalau ini subuh, ini khusus subuh, ya latif ya latif ya latif 129 kali. Ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir, ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir 129 kali. Kemudian ya mubdi'u ya khaliq, ya mubdi'u ya khaliq, ya mubdi'u ya khaliq 100 kali. Ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim 100 kali. Kemudian doa magnatis, Wahab li ya Wahhab ilma wa hikmata wa lirizqi ya Razzaq kulli musahila wa bil khairi ya Fattah faftah bil huda wa bil ilmi ya Alim kulli fadila. Itu 27 kali. Saya ulangi, ya Latif 129 kali, ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir 129 kali, ya mubdi'u ya khaliq, ya mubdi'u ya khaliq, ya mubdi'u ya khaliq 100 kali. Kemudian ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim 100 kali. Kemudian Wahhab li ya Wahhab ilma wa hikmata wa lirizqi ya Razzaq kulli musahila wa bil khairi ya Fattah faftah bil huda wa bil ilmi ya Alim kulli mufaddila. Itu 27 kali. Baru beliau berdoa kembali. Jadi doa yang ketiga sudah. Nah, begitu selesai berdoa yang ketiga, barulah kita diajak salaman setelah subuhnya. Itu baru kita bubar. Kemudian di waktu hari Jumat beliau menjadi ayatnya selalu sabbih rabbikal a'la
dengan hal ataka hadisul ghasyiyah, kecuali kalau beliau ada uzur baru yang lain. Nah, itu. Jadi kalau ada uzur baru yang lain. Tapi kalau biasa itu hanya sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul ghasyiyah. Itu yang setiap Jumatnya, kecuali kalau ada uzur. Dan waktu bulan puasa, ya, waktu bulan puasa, khusus bulan puasa di hari Jumat yang kami ikuti dulu, beliau tahlilnya yang banyak sekali, sampai mungkin lebih 500-an atau sampai 1000 mungkin, panjang sekali. Tapi khusus di bulan puasa hari Jumat atau setelah selesai Jumat dan di bulan puasa kami ikuti dulu sampai akhir. Memang banyak seorang yang tidak ikutnya pulang, yang tidak ikutnya, tapi yang banyak yang ikut itu diajak kita panjang, karena kan ada kerja setelah Jumat, jadikan makan tidak, segala tidak. Akhirnya beliau ajak kita sampai di Masjid Pancor ini, di Masjid Pancor. Dia bukan dia Beror, di Masjid Pancor, ya, memang Jumat di masjid kan. Di Masjid Pancor itu tidak pernah saya hitung, mungkin saja itu pernah sampai 1000 mungkin dia itu, sampai kita ngantuk terkadang itu. Beliau tidak ngantuk-ngantuk itu. Jadi itu cara beliau di waktu hari Jumat. Adapun waktu beliau menjadi imam di lain hari Jumat, biasanya saya dengar itu adalah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Itu aja ayatnya. Itu yang sir kita tidak tahu. Tapi kalau beliau itu jahar, yang pengalaman yang kami jumpai, entah apa rahasianya, sehingga beliau hanya Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Sehingga waktu kami di Mekah Al-Mukarramah, kami ada mendengar sebuah hadis bahwa ada seorang dilaporkan oleh jamaahnya bahwa imam itu hanya jadi ayatnya adalah Qul huwallahu ahad saja. Sampai dilaporkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa imam saya hanya jadi ayatnya, baik pertama, kedua ataupun seterusnya, itu hanya Qul huwallahu ahad saja jadi ayatnya. Mungkin hanya itu yang dihafal. Dipanggillah orang itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan, apa kamu hanya hafal Qul huwallahu ahad saja? Tidak, ada banyak hafal saya yang lain-lain Al-Quran. Tapi waktu sholat saya pakai ayat Qul huwallahu ahad saja. Oh, apa alasanmu? Sekarang alasan saya memakai Qul huwallahu ahad saja, surat Ikhlas saja. Jadi itu surat Ikhlas saja yang menjadi ayat saya, yaitu karena saya cinta kepada ayat ini, saya cinta kepada surat ini. Karena yang tadinya banyak kami punya Tuhan, sekarang ayatnya sekarang jadi satu Tuhan. Itu yang kami sangat cinta sekali pada ayat ini, kan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak saya tinggalkan di waktu sholat katanya. Jadi saya inni uhibbuha katanya, li'anni uhibbuha. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Nah itu, jadi hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Setelah ini orang mengatakan saya itu ayat saya, karena saya akan cinta padanya, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, oh, kecintaanmu ini adalah yang akan memasukkanmu ke surga. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Nah itu, makan cintamu kepada ayat ini atau surat ini yang memasukkanmu ke dalam surga. Teringat saya kepada cara Maulana Syekh,
Mungkin wallahu alam itulah mungkin niatnya Bapak Maulana saya karena sangat cinta kepada dua surat Ikhlas, itu Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Mungkin itu kami tidak pernah tanya beliau mengapa justru hanya Qul ya ayyuhal kafirun saja dan Qul huwallahu ahad jadi ayatnya. Tidak pernah kita tanya. Tapi waktu mengaji hadis itulah sebagai jawaban daripada apa yang tertera dalam pikiran saya untuk bertanya. Tapi jawabannya adalah setelah membaca hadis itu mengatakan hubbuka iyyaha adakal jannah. Mungkin saja Bapak Maulana waktu itu karena cintanya kepada dua surat ini sehingga tidak pernah ditinggalkan waktu sholat fardu untuk menjadi imam. Sedangkan yang lain-lain yang sir kita tidak tahu apa dia itu yang dibaca atau tidak. Tapi waktu kami dengar sholat jahr yaitu maghrib, isya dan subuh itu selalu jadi ayatnya adalah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Cuma di hari Jumat saja beliau dengan Sabbisma rabbikal a'la dengan surat itu yaitu hal ataka hadisul wasiyah. Itu pun di saat aman, kalau beliau ada uzur maka diganti dengan ayat ya bantuha dan lain-lain. Nah, itulah jadi mengenai apa yang kami jumpai di Bapak Maulana. Dan kami pengalaman sewaktu tidur di mushola barat itu, Bapak Maulana itu orang yang mudawimut tahajud. Jadi mudawim, jadi selalu sholat tahajud Bapak Maulana itu. Dan dawamul wudu beliau itu. Jarang sekali kami jumpai di suatu acara untuk pergi acara kemudian dia akan wudu di tempat itu, artinya akan pergi berwudu setelah dia mau sholat. Enggak, langsung saja sholat karena beliau selalu punya wudu. Kalaupun kita jumpai nadir, artinya nadirlah hukmalah, tidak kita hitung, tidak terhitung lah, artinya tidak dipandang. Ya, nadirlah hukmalah. Jadi yang biasanya kami ikuti selalu dia dalam keadaan wudu, dan jarang sekali atau hampir tidak pernah kita menjumpai beliau akan pergi wudu di saat dia akan sholat di waktu di mana-mana, itu jarang itu. Jadi yang kebiasaannya itu dawam wudu, dawam tahajud, itulah Bapak Maulana Syekh. Sehingga kita apapun kehebatan beliau itu wajarlah yang kita jumpai. Atau misalnya ada cerita kekeramatan yang gini, ya memang wajarlah demikian Pak. Nah, itulah yang sekedar menurut pengetahuan kami waktu itu. Wallahu alam, selebih dan kurangnya kami tidak tahu ke dalam, hanya ini kami saksikan di luar. Artinya adapun dakhili rumahnya tentunya istri dan anak-anak beliau yang lebih tahu. Cuma beliau ceritakan istrinya aja itu, bahwa diantaranya yang diceritakan adalah yang lain-lain, ada yang cerita Allah, cuma Ummu Fatmah segala-galanya terpanjang bisa. Kemudian Ummi Adaniyah pinternya masak dan pinter berusaha. Kemudian Ummu Rahmatullah itu rajin salat tasbih dan baca Quran. Kemudian itu si Ummi Zuhriyah adalah beliau mengatur administrasi madrasah, membantu beliau dalam madrasah. Itulah yang kami dapat sampaikan. Adapun yang lain-lain tidak menafikan, tidak punya kelebihan, tetapi beliau inilah yang diceritakannya. Nah, sekian dan demikianlah, mudah-mudahan manfaatnya kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu fiqh wal hadi ila sabil rasyad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.